Mukhlis Ramlan bongkar strategi Boni Hargens, oposisi masuk jebakan Batman. Ditulis oleh Niha Alif, sumber Seward. Beberapa hari belakangan heboh pernyataan Boni Hargens soal rancangan kudeta oleh 4 kelompok. Sebelum itu terjadi, sudah ramai dihembuskan isu PKI oleh antek-antek Orba. Belakangan, provokasi media dan diskusi pemakzulan presiden oleh akademisi mendapat dukungan dari Cikeas. 4 kelompok yang disebut Boni Hargens dari pengusaha, politisi, akademisi maupun kelompok radikal. Inisiasi Din Syamsuddin pada diskusi pemakzulan bukan tanpa sebab. Hebatnya, menurut Mukhlis Ramlan, pernyataan Boni Hargens justru untuk menjebak oposisi dengan bantahannya yang justru membuka tabir kebusukan mereka sebenarnya. Sebelumnya dilansir jpnn.com, Wakil Presiden Forum Pengacara Kesatuan Tanah Air atau Fakta, Mukhlis Ramlan menilai pernyataan Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia, Boni Hargens terkait informasi adanya rancangan kudeta terhadap pemerintahan yang sah adalah bentuk kepedulian terhadap negara. Pernyataan tersebut juga sebagai antisipasi dini menyelamatkan NKRI dari gerakan sebuah kelompok yang tidak hanya dilakukan oleh militer saja, bahkan tindakan politik oleh sebuah komunitas untuk menguasai pemerintah yang sah dengan agenda rahasia yang melibatkan tokoh-tokoh sipil berpengaruh dalam sebuah negara juga sering terjadi. Sebagai contoh, menurut Mukhlis Ramlan, peristiwa kudeta yang pernah terjadi di Oman, Mesir, Turki, Libya, dan lain-lainnya tidak hanya dilakukan oleh kelompok militer, tetapi dalam prosesnya ada keterlibatan kaum sipil yang aktif dalam gerakan oposisi di negara-negara tersebut. Informasi dari Boni Hargens yang menyebut perancang kudeta seharusnya tidak ditanggapi berlebihan oleh Razikin, Ketua Bidang Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, bahkan membawa-bawa institusi Pemuda Muhammadiyah. Apalagi menyebut Boni Hargens sedang berhalusinasi adalah kedangkalan berpikir untuk merespon informasi penting yang seharusnya kita rembukan bersama untuk kebaikan negara ini, kata Mukhlis Ramlan di Jakarta pada Sabtu 6 Juni. Menurut Mukhlis, institusi negara telah melakukan pertemuan rutin, melakukan sebuah kajian panjang, analisa data untuk mencari solusi terbaik atas gerakan dari perancang kudeta tersebut. Mereka tidak hanya memanfaatkan isu soal Papua, kemiskinan, dan ancaman perbatasan, bahkan wabah COVID-19 yang terjadi hampir di seluruh negara juga menjadi serangan politik bagi perancang kudeta untuk terus menjatuhkan pemerintah dengan kalimat pemerintah gagal hadapi wabah dan turunkan Jokowi. Ini fakta dan terus mereka lakukan hingga target tercapai, ucap Mukhlis. Mukhlis juga menanggapi komentar Fadlizon yang meminta Boni Hargens cuci muka dan informasi perancang kudeta, bahkan menyebut Boni sedang mencari nomor punggung. Pernyataan Fadlizon yang meminta Boni Hargens cuci muka atas informasi perancang kudeta, bahkan mencari nomor punggung itu jelas bentuk putus asa seorang Fadli yang kita semua hanya bertanya, apa yang sudah ia kerjakan di gedung parlemen selama ini, kata Mukhlis. Mukhlis justru menilai pengesahan berbagai RUU yang dilakukan Fadlizon selaku anggota DPR bersama rekan-rekannya di DPR banyak sekali melukai hati rakyat yang dilakukan saat kita semua sedang melawan badai corona. Jadi kami minta ke Fadli tidak hanya cuci muka, tetapi juga mandi untuk menghilangkan kotoran kebencian dalam dirinya sekaligus tobat. Karena rakyat juga sudah bosan atas ujaran kalimat yang mayoritas hanya sindiran, kebencian, hinaan, dan terus berupaya menjatuhkan wibawa pemerintah yang apakah dia sadar atau tidak, ketua umum partainya pun ada di barisan pemerintah Jokowi, ujar Mukhlis lagi. Mukhlis menegaskan warning Boni Hargens terkait perancang kudeta setidaknya menjadi pemantik bagi kelompok yang berlindung di berbagai institusi dan organisasi untuk membantah bahkan menyerang balik pernyataan tersebut. Sekarang terbukti, pernyataan Boni Hargens memang mendapat bantahan keras dari oposisi. Sebelumnya saya sendiri menuliskan artikel mengenai pengakuan Partai Berkarya bahwa atribut PKI yang dibakar bisa dicetak sendiri bisa berujung pidana dan pembubaran partai tersebut. Pernyataan AHY soal pemerintah membungkam jurnalis Detik dan akademisi yang mewacanakan pemakzulan presiden juga bisa diartikan dukungannya pada diskusi tersebut. Bisa juga orang berpikir kalau dia dan kelompoknya adalah dalang di balik diskusi. Taktik didolimi untuk menarik simpati juga pernah dilakukan SBY saat menantang Mega terdahulu. Kini pernyataan Boni Hargens yang membongkar siasat busuk mereka pasti menjabat ancaman keras karena secara tak langsung mematahkan strategi lawan.
Sejarah bisa saja terulang tapi tak melulu persis seperti dahulu. Meski isu PKI dimunculkan, rakyat tak terprovokasi karena yang ditunjukkan hanya atributnya bukan sosoknya. Begitu juga isu pemakzulan Gus Dur yang hendak diangkat lagi di era Jokowi. Sayangnya aturan saat ini sudah berubah dan presiden bukan di bawah MPR lagi. Kita bersyukur karena Tuhan memilih Jokowi sebagai presiden yang langkah politiknya jauh di atas oposisi. Saat oposisi masih teriak-teriak PKI dan isu pembungkaman, Jokowi melambungkan nilai rupiah hingga membawa pertumbuhan ekonomi sebesar 3%. Jokowi adalah simbol rasa sayang Tuhan terhadap rakyat Indonesia. Maka dari itu, oposisi hendaknya cepat insaf dan menyerah. Begitulah kura-kura.